Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Freslinda Luciani, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini ada tugas rukol modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Check it out. Pada kali ini saya dikelompokkan dengan Ibu Umi Fauziati yang akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Sesi pertama saya sebagai coach, Bu Umi sebagai coachee. Sesi kedua saya sebagai coachee dan Bu Umi sebagai coach. Tujuan pembelajaran coaching ini agar calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik penerapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Berikut adalah alur percakapan Tirta dalam coaching. Tujuan umum, tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembelajaran yang akan berlangsung. Kedua, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan kata-kata yang ada pada saat sesi. Ketiga, rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Keempat, tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang akan dicapai dan dilakukan langkah selanjutnya. Sesi pertama, Bu Linda, saya sendiri sebagai coach versus Bu Umi sebagai coachee. Kamera, roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Bagaimana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Linda? Ya, baik Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu Umi. Ibu bagaimana kabarnya, Bu Umi? Ya, saya juga alhamdulillah baik. Walaupun lagi sedikit agak batuk, tapi alhamdulillah saya baik-baik saja. Hanya saja Bu Linda, saya memiliki sedikit problem Bu Linda. Iya. Problem apa kiranya, Bu? Ini Bu Linda, tapi jika Bu Linda tidak sibuk, bisa kita berbincang-bincang sebentar ya Bu Linda ya? Boleh Bu. Sebelum itu berarti kita ini berdiskusi saja ya Bu, santai ya Bu. Oh iya Bu Linda, terima kasih. Ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Linda. Mungkin dengan saya bercerita kepada Bu Linda, saya itu mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Ya. Sebelum melanjutkan ke masalah Ibu nih Bu, kira-kira Ibu itu punya tujuan apa nih Bu dari percakapan ini? Itu apa yang Ibu harapkan? Apa tujuan Ibu dari percakapan kita ini? Ya, yang saya harapkan itu saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya sedang alami Bu Linda. Jadi dengan kita berbincang-bincang, ngobrol, itu saya akan mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Jadi kira-kira Bu, masalah apa nih Bu yang sedang Ibu hadapi saat ini yang membuat hati Ibu sedang bergejolak ya Bu? Kira-kira masalahnya apa Bu, bisa berbagi dengan saya? Iya, jadi begini Bu Linda, ada satu siswa saya itu yang terlihat kurang bersemangat dan tugas pun itu tidak mau mengerjakan, tapi hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sedangkan yang mata pelajaran lainnya itu enggak. Nah, itu yang membuat saya pusing untuk menghadapi hal itu Bu Linda. Dari masalah yang Ibu sebutkan tadi, menurut Ibu dari pengamatan Ibu nih, kira-kira anak tersebut itu bisa seperti itu? Tentunya ada sebabnya ya Bu. Dari pengamatan Ibu, pengamatan keseharian anak tersebut, bagaimana Bu kira-kira apa yang menjadi siswa tersebut itu seperti itu Bu? Ya, jadi saya sudah saya memanggil anak tersebut ya, terus saya menanyakan penyebabnya mengapa tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia ya. Itu katanya
anak tersebut itu tidak suka pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu karena teks yang disajikan itu terlalu panjang, Bunda. Jadi anak tersebut itu malas untuk membaca dan mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia itu menurut apa yang sudah saya Amati ya, Bu. amati dari anak tersebut, Bunda. Iya, baik Ibu. Itu tadi hasil pengamatan dari Bu Umi ya. Iya. Itu ada alasan mengapa siswa tersebut kurang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian Bu, dari pengamatan yang tadi Ibu laksanakan, permasalahan Ibu ini jika di kondisi ideal apa yang ingin Ibu capai nanti ke depannya? Jadi Ibu itu menginginkan kondisi yang seperti apa? Saya itu menginginkan kondisi ideal anak tersebut itu bisa mengikuti pembelajaran dengan senang hati, dengan sukacita ya, sehingga pembelajaran itu tidak terhambat, Bunda. Itu kondisi ideal yang ingin saya lakukan. Dari kondisi tersebut nih Bu, sekarang kalau dikondisikannya seperti itu, berarti di antara skala 1 sampai dengan 10, kira-kira Ibu Umi ini sedang berada di skala berapa? Saat ini Bu. Untuk saat ini itu saya masih berada di skala 7, Bunda. Luar biasa ya Bu. Baik, Karena hanya satu anak saja itu terus pada mapel itu saja yang tidak dia sukai ya. Pada mapel bahasa Indonesia. Iya. Kemudian Bu, berdasarkan pengamatan yang tadi Ibu lakukan, kemudian dari skala tersebut ya Bu, kira-kira nih Bu, apa langkah atau solusi atau punya langkah apa Bu Umi untuk menghadapi permasalahan tersebut supaya ke depan siswa tersebut bisa aktif kembali Bu? Jadi begini ya Bu, saya itu berdasarkan pengamatan saya ingin menerapkan metode pembelajaran dengan baik Bu, sehingga anak yang kurang bersemangat itu dalam pembelajaran yang diterapkan itu bisa memiliki motivasi ya. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dengan memperbanyak extracurricular dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa minat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Itu metode yang akan saya terapkan juga. Apakah dengan metode itu Ibu bisa berhasil untuk menghadapi masalah tersebut Ibu, atau ada alternatif lain Ibu? Metode yang pernah saya juga pernah menerapkan metode tersebut, misalnya dengan speaking pesan berantai ya. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis siswa membaca teks yang disajikan ya, tetapi dilakukan dengan teknik gini sesuai dengan pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa itu terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ibu, sangat luar biasa sekali ini. Dari tadi model dan langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi, apakah tadi sudah itu ya Bu, melaksanakan ya Bu, ada yang melaksanakannya ya Bu, yang metode tadi yang pertama. Dari metode tadi yang pertama itu, jika diskalakan 1 sampai dengan 10 untuk mencapai kondisi yang ideal yang Ibu harapkan, yang Ibu lakukan berada di skala berapa Bu saat ini? Menurut saya itu saya berada di skala 8 sampai 9 Bu. Ya, luar biasa ya Bu. Iya. Ditandai dengan apa ya Bu kira-kira? Dengan minat dari siswa tersebut, yang tadinya dia malas mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, sekarang jadi termotivasi ya, karena dengan adanya metode pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa dan juga dengan explaining dengan games gitu.
Baik, sangat luar biasa sekali. Kemudian Bu, dari percakapan kita ini, Ibu Umi sudah melakukan metode-metode tersebut dan hampir berhasil ya Bu. Tinggal kita itu kan kembangkan lagi. Lalu dari percakapan kita ini Bu, ke depan rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk menangani permasalahan yang ditemui tersebut Bu? Ya, rencana yang akan saya lakukan ke depan itu, saya akan segera melakukannya, ya, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi kegiatan ice breaking yang sangat menarik, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu pesan berantai, itu yang seperti tadi saya jelaskan ya Bu ya, adanya pesan berantai, serta menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Itu yang diinginkan Bu. Dari usaha-usaha Ibu tadi, kira-kira Bu, Ibu itu mengharapkan dukungan apa, Bu? Membutuhkan dukungan apa yang untuk menghadapi masalah ini Bu? Dukungan yang saya harapkan itu yang pasti kalau dari sekolah itu dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat, ya, serta sarana dan prasarana itu sangat saya butuhkan untuk tercapainya tujuan pembelajaran saya. Baik, Ibu sangat luar biasa sekali Ibu menghadapi masalah yang menurut Ibu kompleks ya Bu. Kemudian bagaimana Bu ketika menerapkan metode tadi yang Ibu laksanakan, perasaan Ibu setelah melakukan perbincangan ini kira-kira bagaimana Bu? Saya merasa lega, senang ya. Ternyata dengan saya berbincang-bincang kepada Bu Linda, itu saya menemukan solusi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa saya. Itu yang saya rasakan Bu Linda. Saya bersyukur sekali bisa bertemu, bisa berbagi dengan Bu Linda, sehingga saya dapat menemukan solusinya. Seperti itu Bu Linda. Mudah-mudahan perbincangan kali ini mendapatkan akhir atau tujuan yang kita harapkan, Bu Umi harapkan. Saya sebagai teman juga berharap bermanfaat bagi saya dan Bu Umi ke depannya. Ya, amin. Semoga saja perbincangan yang kita lakukan itu banyak manfaatnya. Amin. Amin ya Bu. Terima kasih ya Bu untuk perbincangan kali ini. Sudah tidak ada lagi ya Bu yang mau disampaikan atau masih ada lagi kiranya? Kiranya sudah cukup Bu Linda. Saya sudah merasa sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Linda sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan saya. Baik, terima kasih Bu Umi untuk percakapan kali ini. Saya akhiri ya Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dari hasil praktek coaching supervisi akademik tadi bersama dengan Bu Umi, saya Freslinda Luciani merefleksikan diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selain itu, saya juga sudah melakukan percakapan menggunakan alur Tirta dengan merujuk pada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Pertanyaan berikutnya, apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan fokus pada beberapa langkah konkret. 1. Saya akan melakukan self-reflection untuk mengidentifikasi apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki. 2. Pada presence, mengaplikasikan teknik stop agar coach lebih nyaman dan rileks agar bisa menyampaikan masalahnya dengan leluasa. Saya mengaitkan dengan materi sebelumnya. Pertanyaan lanjutan, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching, saya berusaha menenangkan diri saya. Lebih fokus
Dan saat melakukan coaching, saya mencoba menyapa coachee dengan ramah dan hangat, mengalir begitu saja, terus memberikan pancingan-pancingan untuk menggali lebih jauh si coachee. Saat saya berperan menjadi coach, saya mendapatkan umpan balik positif dari coachee. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saat di coaching, saya merasa lebih lega, plong, bisa berbagi cerita. Pada saat di coaching dengan mengalir begitu saja, saya mengetahui apa yang harus saya lakukan, rencana dan solusi ke depan untuk menghadapi permasalahan yang saya temui. Sesi kedua, praktik coaching supervisi akademik. Pada sesi kedua ini, Bu Umi sebagai coach dan saya sebagai coachee. Simak videonya. Kamera, roll, action. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Umi. Bagaimana nih kabarnya Bu Linda? Alhamdulillah saya baik, sehat Bu Umi. Tapi fisik saya sehat, tapi pikiran saya lagi kurang tenang dan kurang fokus nih Bu Umi. Karena ada sesuatu yang membuat saya menjadi teringat terus. Nah, kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Linda? Iya Bu, kali ini saya sedang bingung nih Bu, bagaimana saya bisa mengatasi saya mengajar kelas 6 Bu. Iya. Iya. Seharusnya di kelas 6 itu kan siswanya sudah bisa menulis dan bisa membaca ya Bu, karena ini adalah proses pembelajaran siswa yang terakhir di jenjang pendidikan sekolah dasar. Harusnya sudah memiliki kemampuan atau kompetensi membaca dan menulis. Tapi sayangnya di kelas saya ini saya menemukan beberapa siswa nih Bu yang masih belum bisa membaca dan menulis. Dan jumlahnya itu lumayan agak banyak Bu, 7 anak. Saya itu bingung Bu, bagaimana saya bisa membagi waktu untuk bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Jadi itu permasalahannya ya Bu Linda ya. Terus dari nantinya ke depannya kita berbincang-bincang ini apa sih tujuan yang diharapkan oleh Bu Linda dari perbincangan kita nantinya? Harapan saya dengan adanya perbincangan ini saya bisa merasa lega ya Bu, terus kemudian bisa menemukan solusi terbaik agar bisa mencapai tujuan siswa dan tujuan saya sebagai penuntun, sebagai guru, supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, kira-kira Bu Linda sudah ini mendapatkan apa penyebabnya, sudah tahu apa penyebabnya dari masalah yang Bu Linda hadapi sekarang? Untuk siswa tersebut belum bisa membaca dan menulis masing-masing ya Bu, karena jumlahnya juga lumayan agak banyak, 7 siswa. Saya dari pengamatan saya, penyebab salah satu diantaranya adalah kurangnya perhatian dari orang tua Bu di rumah. Jadi orang tuanya itu kebanyakan di sini Bu, mata pencahariannya adalah membuat batu bata merah Bu. Jadi berangkatnya pagi jam 6, terus pulangnya juga jam 6 lagi. Jadi kalau untuk anak itu biasanya sekolah, pulang, terus sudah bermain dengan mbahnya di rumah. Jadi salah satu dari begitu banyak alasan yaitu tadi kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi begitu ya Bu. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang ingin Bu Linda harapkan? Kondisi ideal yang saya harapkan tentunya saya menginginkan peserta didik yang cakep, bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif,
dan bermakna, Bu. Nah, bagaimana siswa saya ini bagaimana mau aktif dan bermakna saat pengetahuan dasar atau kompetensinya yang dasar aja itu mereka belum bisa mengaplikasikannya. Jadi ya itu tadi, Bu, saya inginnya pembelajaran yang aktif dan kondusif. Ya. Pada permasalahan Bu Linda saat ini, menurut Bu Linda itu berada di rating berapa ya Bu Linda ya, antara skala 1 sampai 10 itu? Iya, dari bisa digambarkan karena masih kacau ya, Bu. Mungkin di antara 6 sampai 7 ya, Bu. Karena saya sendiri belum lebih jauh mendalami lagi. Menurut Bu Linda untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira ada metode apa yang bisa Bu Linda lakukan? Untuk mengatasi hal tersebut, saya selama ini baru bisa memisahkan pembelajaran, Bu. Maksudnya saya lakukan tes awal dulu, Bu. Saya melihat kemampuan seberapa jauh peserta didik saya dalam kompetensinya. Kemudian setelah saya mengetahui itu, kemudian langkah saya memisahkan antara yang bisa menulis dan belum bisa menulis dan membaca, Bu. Jadi saya memisahkannya, jadi mereka yang belum bisa menulis itu sengaja saya beri kursinya itu di hadapan saya, Bu. Jadi saya itu setiap hari dilingkari oleh mereka yang masih belum bisa menulis dan membaca. Tapi ya tadi kendala saya itu waktunya, Bu. Bagaimana saya bisa membagi waktu tersebut, Bu, karena memang sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali Bu Linda ya, harus menghadapi situasi yang seperti itu. Tapi dengan menerapkan metode seperti itu apakah ada hasilnya Bu Linda? Kalau saya ini mengajar kelas 6 itu sudah 2-3 tahun ya, Bu. Tahun pertama itu aman, Bu, semua siswa masih bisa menulis dan membaca, semuanya sudah bisa. Hanya kalau materi itu kurang aktif dan itu ya, tapi mereka sudah bisa baca dan tulis. Tapi di tahun kedua itu saya juga menjumpai hal yang serupa dengan sekarang, tapi lebih sedikit jumlah siswa yang belum bisa membaca dan menulis, hanya 5 anak. Dan saya menerapkan metode tadi dengan cara memisah antara yang sudah bisa baca dan belum. Kemudian saya memberikan materi yang berbeda juga, Bu, karena jikalau saya memberi materi sesuai dengan apa yang ada di kurikulum, maka siswa tersebut tidak akan berhasil, Bu. Tentunya membaca saja tidak bisa, jadi kami harus dari awal, dari nol, Bu. Jadi memisahkan. Kemudian sudah berhasil, Bu, alhamdulillah. Dari 5 itu saya berhasil mengangkat 3 anak yang sudah mahir membaca dan menulis di kelas 6 tahun kemarin, Bu. Nah, tahun ini karena kesibukan saya juga, waktu saya juga, tahun kemarin juga ada jam tambahannya, Bu. Jadi setiap pulang sekolah itu siswa yang tidak bisa baca dan menulis itu saya pulangnya berbeda dengan teman yang lain. Luar biasa sekali Bu Linda ya atas usaha yang dilakukan Bu Linda. Terus menurut Bu Linda, dari sebelum Bu Linda menerapkan metode sampai tadi setelah menerapkan metode, ada kenaikan rating nggak Bu Linda? Untuk tahun kemarin sudah berhasil, Bu. Jadi menggunakan metode tersebut itu sudah ada hasil. Jika diskalakan mungkin saya berada di posisi 8-9 ya, Bu, karena yang 3 berhasil, yang 2 belum berhasil, Bu. Itu merupakan tanggung jawab saya dan saya merasa ya itu tantangan buat saya. Kalau di tahun yang sekarang ini, Bu, saya sedang mengusahakannya kembali dan saat ini belum terlihat begitu jelas, Bu, karena waktu saya juga
terbatas, Bu. Iya. Adakah dukungan yang Bu Linda harapkan dari luar, Bu Linda? Sangat banyak, Bu, dukungan yang saya harapkan tentunya untuk mencapai semua itu, untuk mencapai apa yang saya idealkan, itu tidak terlepas dari semua dukungan lingkungan sekolah, Bu. Terutama jika seperti masalah yang saya hadapi ini, saya butuh sekali dukungan dari orang tua, Bu. Wali murid itu saya nomor 1. Saya sudah mengkonfirmasikannya kepada orang tua wali murid. Saya berkolaborasi membicarakan bagaimana solusinya ke depan. Mudah-mudahan nanti sampai waktunya mereka semua bisa membaca dan menulis. Selain wali murid, saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah, Bu. Atas supportnya, dan teman sejawat juga saya membutuhkan itu semua. Kadang-kadang saya butuh teman untuk berbicara seperti ini dengan Bu Umi, dengan teman sejawat begitu. Itu dukungan yang saya butuhkan. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Linda untuk melakukan hal itu, Bu? Karena ini prosesnya belajar dan membaca dan menulis ya, Bu, itu butuh waktu yang lama, Bu. Bahkan hampir di akhir kelas 6, hampir habis, hampir ujian, itu baru full bisa baca, bisa menulis, Bu. Kadang juga tidak berhasil karena semua itu tergantung juga dengan kemampuan peserta didiknya, Bu. Apalagi ini sudah kelas 6, saya merasa berat ya, Bu. Maksudnya bukan berat, menjadi tantangan saya tersendiri. Jika mendalami itu dari kelas 1, 2, 3 mungkin agak ringan, Bu. Tapi kalau sudah di kelas atas itu saya tantangannya lebih besar lagi. Terus apa komitmen Bu Linda yang akan dilakukan agar rencananya berjalan dengan lancar? Komitmen tadi saya menerapkan metode tadi yang saya lakukan, Bu, di tahun yang lalu. Jika itu masih belum berhasil 100%, maka saya akan mencari metode-metode yang lainnya, Bu. Baiklah Bu Linda, semoga rencananya berjalan dengan lancar. Terus apa sih lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Bagaimana perasaan Bu Linda setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi, Bu Linda? Perasaan saya lega sekali, Bu. Saya bisa berbagi sedikit pengalaman saya, masalah saya ya, bukan pengalaman, lebih ke masalah ya, Bu. Masalah yang membuat saya itu dalam posisi kebingungan dari mulai waktu, kemudian itu tadi siswa-siswa yang saya hadapi. Dan apakah Bu Linda sudah menemukan solusinya ya, Bu? Insya Allah tadi walaupun belum 100%, saya optimis sekali, Bu, bisa membuatnya menjadi paling tidak ya 100%-nya kurang 1% aja. Alhamdulillah. Jadi kita berbincang-bincang itu tidak sia-sia ya, Bu ya. Dengan kita berbagi, kita akan bisa menemukan solusinya. Kedepannya itu akan bagaimana. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Linda? Saya sudah cukup, Bu. Terima kasih atas segala yang udah Ibu bantu saya dengan masalah saya ini. Sama-sama Bu Linda. Semoga kedepannya Bu Linda lebih sukses lagi. Amin. Terima kasih banyak, Bu Umi. Ya, sama-sama. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Berikut adalah refleksi diri dari Ibu Umi Fauziati selaku coach.
Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan coach. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh coach, saya merasa tergali ingin menyampaikan semua masalah saya kepada coach. Pertanyaan berikutnya, apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya merasa lebih perlu meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya harus lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach. Pertanyaan lanjutan, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence? Kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap coach. Umpan balik dari coach. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa lega, senang dapat melakukan coaching dengan coach. Saya merasa senang dapat menyampaikan kegelisahan saya kepada coach untuk berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Oke, baiklah, demikian praktik coaching supervisi akademik yang saya buat. Terima kasih, demikian semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.